Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 351 sampai bab 355. Bab 351 Krisis, Elang Setan Bersayap Besi. Ketika dia melihat dengan jelas apa yang akan terjadi, pupil mata Wu Yun menyusut tajam. Di depannya, dia melihat seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, melayang tidak jauh dari Wu Yun. Dilihat dari bentuknya, sepertinya Wu Yun dan burung botak dianggap sebagai makanan yang sangat enak. Kamu bajingan, kamu membawanya seperti ini. Itu sebenarnya adalah elang iblis bersayap besi di alam transformasi ilahi tingkat kedua. Elang iblis bersayap besi memiliki sepasang sayap besi yang lebih keras dari besi dingin. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang sama, seni bela diri atau senjata biasa tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Terlebih lagi, tingkat budidaya Wu Yun dan Balbert jauh lebih rendah dari itu. Awalnya, di area alam transformasi dewa ini, terdapat semua monster alam transformasi dewa. Binatang iblis seperti elang iblis bersayap besi, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat kedua, hanya dapat beroperasi di pinggiran. Di seluruh area alam transformasi dewa, ia hanya dapat dianggap sebagai monster di bagian bawah rantai makanan, dan hanya sedikit lebih kuat daripada monster tingkat pertama di alam transformasi dewa. Dan karena penghalang penyegelan, tidak mungkin untuk memasuki wilayah alam Tianzun. Bagaimana saya pernah melihat makanan yang terlihat sangat lezat tetapi sangat lemah seperti Wu Yun dan Balbert. Teriakan elang terdengar satu demi satu, dan suaranya penuh kegembiraan. Botak tua, bisakah kamu menghadapi orang ini? Wu Yun bertanya pada burung botak dengan suara rendah. Dengan kekuatannya sendiri, tentu saja dia tidak bisa mengalahkan elang ajaib bersayap besi ini. Sama sekali tidak ada bantuan asing di sini untuk membantu, jadi kita hanya bisa menaruh harapan pada burung botak untuk melihat apakah ia bisa melakukan apapun. Jika tidak, maka hanya 36 strategi yang dapat digunakan. Burung berambut botak melirik Wu Yun dengan sedikit jijik dan berkata, meskipun garis keturunanku sangat mulia, aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun dia telah bersiap untuk itu, ketika burung berambut botak mengatakannya dirinya sendiri, mau tak mau dia kecewa. Kemudian, Wu Yun berbisik, kalau begitu, dengarkan perintahku nanti dan lari bersama. Saya pikir tidak apa-apa. Burung botak itu sedikit menggerakkan cakar dan sayapnya yang berdaging, jelas sedang terburu-buru. Bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh nanti. Bang! Tiba-tiba, Wu Yun dengan santai menggunakan teknik matahari transformasi langit agung. Ia menyerang langsung ke elang iblis bersayap besi yang melayang tidak jauh dari sana, lalu meraung, lari. Begitu kata, lari, diucapkan, burung berambut botak itu melebarkan sayapnya dan berlari ke depan, langsung melempar. Wu Yun pergi. Di belakangnya, Wu Yun menggunakan langkah naga berkelana secara ekstrim, memutar matanya, dan berkata diam-diam, orang ini benar-benar tidak ambigu dalam berlari, lebih cepat dariku. Di belakangnya, elang iblis bersayap besi sebenarnya ingin melarikan diri ketika dia melihat makanan yang ada di mulutnya. Bagaimana aku dapat menahannya? Dengan lambaian sayap besinya, dia menepis gerakan teknik matahari transformasi surga agung Wu Yun. Lalu terdengar teriakan elang, sayapnya mengepak, dan dia terbang menuju Wu Yun. Wu Yun tahu bahwa teknik matahari transformasi langit agung tidak dapat membahayakan elang iblis bersayap besi. Namun dia masih meremehkan kekuatan elang iblis bersayap besi ini. Saya pikir saya akan dapat memblokirnya untuk sementara waktu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu tidak akan terhalang sama sekali. Apalagi kecepatannya membuat Wu Yun tercengang. Ini terlalu cepat, orang ini.
Kecepatan monster terbang jauh lebih cepat daripada monster berjalan, tapi kecepatan elang ajaib bersayap besi ini masih terlalu cepat. Saya melihat elang ajaib bersayap besi terbang di belakang Wu Yun dan mengepakkan sayap besinya. Badai besar langsung berputar di sekitar Wu Yun. Wu Yun merasa seolah seluruh tubuhnya terangkat oleh kekuatan badai. Gunakan langkah naga dengan cepat untuk melepaskan diri dari belenggu badai. Tetapi pada saat ini, saya menyadari bahwa pusaran badai ini begitu kuat sehingga mustahil untuk melepaskan diri. Cakar raksasa elang iblis bersayap besi hendak menjangkau badai dan meraih kepala Wu Yun. Melihat postur ini, sepertinya dia bersiap untuk menggaruk kepala Wu Yun hingga berkeping-keping. Saat ini, Wu Yun juga sudah siap. Dia sudah melihat dengan jelas niat pihak lain, jadi wajar saja dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bersiaplah, selama semakin dekat, gunakan Martial Realm Stardust untuk langsung mengenai cakarnya. Jika Anda bisa mematahkan cakarnya, itu yang terbaik. Pada saat ini, burung botak yang melarikan diri dengan liar di depan berbalik dan melihat Wu Yun akan jatuh ke dalam cakar elang ajaib bersayap besi. Dia segera menyerah untuk melarikan diri dan berbalik untuk bergegas menuju Wu Yun. Tapi mungkin itu karena dia tahu bahwa keahlian uniknya, Void Divine Claw, tidak dapat melukai elang iblis bersayap besi. Kali ini ia tidak menggunakan Void Divine Claws, melainkan langsung mengenai Iron Winged Demon Eagle dengan tubuh fisiknya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia mencoba menjatuhkan elang iblis bersayap besi dengan tubuhnya sendiri. Namun ukuran fisik mereka hanyalah perbedaan antara burung pipit dan burung unta. Ayo pergi. Wu Yun mengingatkan burung botak itu dengan keras bahwa meskipun dia berharap burung botak itu bisa datang menyelamatkannya, metode bunuh diri ini tidak akan berhasil. Apalagi dia juga punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat elang ajaib bersayap besi ini, ia tidak bisa lebih kuat dari senjata dewa. Sekalipun Anda tidak dapat melukainya, tidak apa-apa untuk memaksanya kembali. Namun jika burung botak itu terbang, artefak tersebut akan sulit dihilangkan. Jika burung botak itu terluka, bukankah kerugiannya sepadan? Tetapi situasinya sangat mendesak saat ini, bagaimana burung botak bisa mengetahui bahwa Wu Yun masih memiliki tangan seperti itu? Kedua belah pihak sangat cepat. Begitu Wu Yun berkata, pergi, burung botak itu sudah memukulnya. Ledakan. Tepat ketika cakar elang iblis bersayap besi hendak menangkap kepala Wu Yun. Dengarkan saja ledakannya. Burung botak itu terbang di depan Wu Yun. Pukulan langsung dan ledakan. Anehnya, dengan budidaya burung botak, mustahil untuk mengguncang elang iblis bersayap besi. Namun saat elang iblis bersayap besi ditabrak oleh burung botak, tiba-tiba ia terbang mundur. Burung botak itu pun langsung terpental mundur lebih dari 10 meter. Wu Yun mampu keluar dari perangkap dan dengan cepat menyebarkan keterampilan tubuhnya untuk terbang ke sisi burung botak. Dia diam-diam berpikir, garis keturunan binatang dewa orang ini benar-benar kuat. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga dia bisa langsung mengenai elang iblis bersayap besi yang jauh lebih tinggi darinya. Tentu saja, elang iblis bersayap besi sampai batas tertentu meremehkan musuhnya. Jika tidak meremehkan musuh, burung botak tidak akan mampu mengguncang elang ajaib bersayap besi. Bagaimanapun, kesenjangan dalam budidaya terletak di sana. Melihat burung botak itu baik-baik saja, Wu Yun segera membantunya berdiri dan berkata, lari. Pada saat ini, elang iblis bersayap besi juga segera bereaksi, matanya penuh amarah. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana ia bisa bertahan jika disingkirkan oleh seorang pria yang hanya berada di alam Tianwu tingkat 9 dan sangat jelek? Dengan tangisan yang aneh, dia bergegas lagi. Kali ini, dia tampak sangat marah. Tidak peduli kecepatan atau tingkat kemarahannya, itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang baru saja dia lakukan. Tingkat budidaya di seluruh tubuh terungkap, dan tingkat budidaya tingkat kedua dari alam transformasi dilepaskan secara langsung, membungkus Wu Yun dan Balbert bersama-sama.
Wu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Ups, aku menjadi sasaran bajingan ini. Meskipun burung botak itu berkepala burung, Anda masih bisa melihat jejak kepanikan melintas di wajah burung itu saat ini. Meski memiliki darah monster mitos, dia pasti takut mati. Dia merasakan angin yang sangat kencang bertiup di belakangnya, dan Wu Yun bahkan tidak berani melihat ke belakang. Aku takut jika aku berbalik, aku akan terkena angin kencang yang ditembakkan oleh elang ajaib bersayap besi. Samar-samar aku hanya bisa merasakan angin kencang di belakangku semakin mendekat. Bab 352 Lembah Muyun, Muyun. Tapi saat Wu Yun merasakan angin kencang akan menerpa dirinya. Tapi tiba-tiba dia merasa rileks, dan angin kencang dan kencang seakan menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Saya bingung dan hendak berbalik. Tapi dia hanya bisa mendengar suara marah datang dari jauh. Kamu binatang jahat, jangan terlalu sombong. Kemudian dia merasakan aura kuat datang, melindungi dirinya dan burung botak itu. Siapa itu? Pada saat ini, bahaya yang dirasakan Wu Yun telah hilang, dan dia tidak lagi lari dan menoleh ke belakang. Burung botak itu juga menarik kembali sayap terbangnya dan berdiri di samping Wu Yun. Mereka melihat seorang pemuda terbang dari kejauhan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan mereka. Apakah itu kamu? Lembah Muyun, Muyun. Wu Yun berkata dengan terkejut. Dia selalu ragu tentang orang bernama Muyun ini, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dengan cara seperti ini. Itu benar. Muyun sangat sopan dan tidak memiliki dendam terhadap Wu Yun karena identitasnya. Wu Yun mengangguk sedikit, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Wu Yun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu tidak perlu, dengan tatapan tenang, dan matanya penuh ketulusan, tanpa semacam itu. Penghinaan atau kesombongan. Momen ini membuat kesukaan Wu Yun meningkat pesat. Wu Yun telah berkultivasi ke alam Tianzun tingkat 9, tetapi karena keterampilan uniknya tinju ilahi bayangan, dia juga dapat membunuh lawan di sekitar alam dewa transformasi tingkat pertama. Alasan mengapa Wu Yun sangat tertarik padanya adalah karena pria bernama Wu Yun ini dikatakan seorang yatim piatu. Belakangan, karena beberapa peluang besar dan bakatnya yang luar biasa, ia dengan cepat menjadi terkenal di benua timur. Kemudian ia mendirikan sekte sendiri yang diberi nama Muyungu. Wu Yun sangat mengagumi Wu Yun karena tidak mengandalkan siapapun tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Sisanya bergantung sepenuhnya pada pelatihan tanpa dasar dari sekte mereka sendiri untuk mencapai titik ini. Namun, Wu Yun telah mencapai titik ini sepenuhnya dengan mengandalkan kemampuan dan bakatnya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia jauh lebih unggul dari orang biasa dalam banyak aspek. Ini agak mirip dengan Wu Yun. Sementara Wu Yun berpikir, mata Wu Yun beralih ke elang ajaib bersayap besi. Pada saat ini, elang iblis bersayap besi sedang melayang tidak jauh di depan. Meski mata elang dipenuhi amarah, ia tidak lagi terburu-buru untuk mengambil tindakan. Jelas, bahkan monster seperti itu, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat kedua, memiliki banyak pantangan terhadap Wu Yun. Binatang buas, mereka yang melukai akademi kita harus dihukum. Meskipun elang iblis bersayap besi tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, itu tidak berarti bahwa ia takut. Meskipun Wu Yun baru saja menyelesaikan Gang Feng-nya, pada saat ini ia sudah merasakan bahwa Wu Yun hanya berada di alam Tianzun tingkat 9, dan masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan itu, jadi tidak perlu ada takut. Dengan teriakan elang, sayap besi besar itu mengepak, dan angin kencang menyapu Wu Yun dan yang lainnya lagi. Ekspresi Wu Yun segera berubah menjadi serius. Dia berbisik kepada Wu Yun, "Saya akan menangani elang iblis sementara yang lain ada di sini." Begitu dia selesai berbicara, dia juga langsung terbang. Aku melihatnya mengepalkan tinjunya, dan kemudian seluruh auranya langsung meningkat pesat. Ledakan. Itu juga merupakan pukulan langsung. Saya melihat energi spiritual yang kuat dengan cepat melahirkan selusin tinju besar di depan Wu Yun.
Dia menghadapi angin kencang yang ditembakkan oleh elang ajaib bersayap besi. Apakah ini tinju bayangan ilahi? Benar-benar ganas dan mendominasi. Bisik Wu Yun pada dirinya sendiri. Saya sudah lama mendengar bahwa keahlian khusus Muyun Gu Muyun adalah Shadow Divine Fist, yang dapat membunuh musuh melebihi level. Tanpa diduga, saya melihatnya hari ini, dan dia memang pantas mendapatkannya. Dengan pukulan yang mendominasi dan sengit, jika berhadapan dengan kultivator tingkat pertama dari alam transformasi ilahi, mungkin tidak mungkin untuk membunuh mereka secara instan. Sangat disayangkan bahwa pihak lain adalah binatang ajaib tingkat kedua di alam dewa, dan itu adalah elang ajaib bersayap besi yang terkenal dengan pertahanan baju besi-besinya. Hasilnya sulit untuk dikatakan. Ledakan. Tinju ilahi bayangan Muyun bertabrakan dengan gangfeng dari elang iblis bersayap besi. Saya melihat gelombang energi spiritual yang kuat menyebar seketika, menyapu seperti riak. Semua pohon yang terkena dampak dalam radius puluhan meter ditebang. Terlihat bahwa kedua orang ini baru saja memberikan pukulan yang mengerikan. Setidaknya Wu Yun saat ini sama sekali tidak bisa melakukannya. Berdebar. Elang iblis bersayap besi mengepakkan sayapnya lagi, dan angin kencang menerpa Mu Yun lagi. Tapi kali ini, Mu Yun sepertinya punya cara dan tidak lagi melawan dengan paksa. Dia terbang, menghindari serangan itu, dan memanfaatkan celah pertahanan elang iblis bersayap besi untuk menyerang dengan tinju bayangan lainnya. Bang bang bang. Selusin tinju yang diubah oleh energi spiritual menghantam elang iblis bersayap besi satu demi satu. Namun pertahanan sepasang sayap besinya begitu kuat sehingga tetap utuh. Segera setelah itu, satu orang dan satu elang bertarung langsung di udara. Kecepatan keduanya semakin cepat, meskipun Wu Yun dapat melihat dengan jelas. Namun di mata orang biasa, saya khawatir saat ini, saya hanya dapat melihat dua bayangan yang bertarung di langit. Setelah pertarungan, Mu Yun secara bertahap menang. Elang iblis bersayap besi berubah dari awalnya menyerang dan bertahan menjadi murni bertahan. Lambat laun, saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Wu Yun awalnya ingin membantu, tetapi melihat bahwa Mu Yun berada di atas angin, dan dia sendiri tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Dia hanya menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan. Setelah puluhan gerakan lagi, elang iblis bersayap besi secara bertahap dikalahkan. Ketika Mu Yun melakukan pukulan terakhir, elang iblis bersayap besi akhirnya tidak tahan lagi dan langsung jatuh ke tanah, sekarat. Jelas sekali, Mu Yun mencapai titik penting. Meskipun pertempuran ini agak sulit untuk dimenangkan, tidak diragukan lagi itu membuktikan kekuatan Mu Yun. Dalam pertarungan tadi, Wu Yun bahkan bisa dikatakan tercengang. Diam-diam, para jenius papan atas ini memang monster, sepertinya tidak mudah untuk mengungguli mereka. Setelah mengalahkan elang iblis bersayap besi, Mu Yun jatuh kembali ke Wu Yun. Cahaya dingin yang ditentukan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke kepolosan yang unik sebelumnya. Dia berkata, apakah kamu pemuda dari benua selatan itu? Bagaimana kamu bisa datang ke sini dengan kultivasimu? Situasinya sangat mendesak sehingga dia tidak punya waktu untuk bertanya. Pada saat ini, Mu Yun akhirnya mengungkapkan keraguannya. Wu Yun sedikit mengernyit, dia tidak ingin berbohong, dan dia benar-benar tidak berbohong. Aku hanya ingin datang dan melihat-lihat, karena penasaran. Jawaban Wu Yun bahkan membuat Mu Yun sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, cepat pergi. Dengan tingkat kultivasi Anda hanya dapat berburu di area alam Tianwu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melewati area alam Tianzun, saya menyarankan Anda untuk pergi lebih awal. Hari ini jika kamu tidak cukup beruntung untuk bertemu denganku, aku akan mati di bawah cakar elang iblis bersayap besi ini. Setelah jeda, Mu Yun melanjutkan, karena kamu di sini, ini adalah takdir, jadi ayo tinggalkan sesuatu. Sebagai kenang-kenangan, inti spiritual dari elang iblis bersayap besi diberikan kepadamu. Setelah mengatakan itu,
Mu Yun menghindar dan terbang menuju kejauhan. Sebelum pergi, dia menambahkan, jika seseorang mencegatmu di wilayah alam Tianzun, laporkan namaku. Orang ini datang dan pergi dengan cepat. Wu Yun bahkan tidak punya waktu untuk menjawab, tetapi dia telah menghilang. Namun, kata-kata yang tersirat dan ketulusan di wajahnya sudah cukup untuk mengatakan bahwa orang ini agak berbeda dari jenius benua timur lainnya. Mungkin karena kelahiran. Bab 353 penilaian selesai. Melihat ke arah mana Mu Yun menghilang, ekspresi aneh melintas di wajah Wu Yun. Orang ini sedikit berbeda. Setidaknya Wu Yun tidak melihat rasa jijik atau acuh tak acuh di matanya. Kemudian, Wu Yun tidak sopan dan langsung menggali inti spiritual elang iblis bersayap besi dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Saat ini, jumlah inti spiritual di tangan Wu Yun telah mencapai tingkat di luar jangkauan banyak orang. Karena beberapa alasan khusus. Sebagian besar inti spiritual yang diburu oleh orang-orang di seluruh wilayah alam Tianwu berakhir di tangan Wu Yun. Dan karena hubungan Sue Linglong, sebagian besar wilayah Hou Tianzun juga jatuh ke tangannya. Sangat keren untuk memikirkannya. Meskipun dia mengalami beberapa risiko, Wu Yun sebenarnya tidak memburu beberapa monster. Setelah itu, Wu Yun tidak lagi tinggal di area alam transformasi dewa. Keingintahuannya terpuaskan. Ada bahaya di sini. Elang ajaib bersayap besi hampir membunuhnya, jadi lebih baik pergi dulu. Dalam beberapa hari tersisa, Wu Yun tidak berlarian, melainkan langsung menemukan tempat yang aman dan terpencil untuk mulai berlatih. Baru sehari sebelum akhir penilaian putaran pertama saya berjalan menuju pintu keluar. Sebelum pergi, Wu Yun kembali mengalami sakit kepala. Jika ingin mengeluarkan burung botak harus menyembunyikannya, mengeluarkannya secara langsung tidak akan berhasil. Tapi cincin penyimpanan saya tidak bisa menampung makhluk hidup, dan ini agak rumit. Untungnya, burung botak punya solusinya sendiri. Melihat Wu Yun menggaruk kepalanya dan tidak tahu harus berbuat apa, burung botak itu langsung mencabut bulu terpanjang dari beberapa bulu di tubuhnya dan berkata, bawa saja ini. Wu Yun mengambil bulu itu dan dengan ledakan energi spiritual, dia tiba-tiba menemukan bahwa bulu ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan, dan tidak seperti cincin penyimpanannya, bulu ini dapat menyimpan makhluk hidup. Setelah burung botak bersembunyi di ring penyimpanan, Wu Yun memasukkan bulu-bulu itu ke dalam pelukannya, merentangkan tangga naganya, dan terbang menuju pintu keluar. Di pintu keluar, kerumunan orang berkumpul satu demi satu. Guru yang bertanggung jawab membuka segel ada di luar. Kerumunan pada dasarnya sudah berkumpul. Mereka yang masih bisa keluar semuanya sudah berkumpul saat ini. Dong Yuyuan juga ada di antara mereka. Wu Yun juga bertemu banyak teman lama. Tapi mata teman lama ini memandang Wu Yun satu persatu, tapi mereka penuh kebencian. Dapat dikatakan bahwa dalam penilaian ini, semua orang yang pernah bertemu Wu Yun kecuali Dong Yuyuan dan Mu Yun. Saya khawatir semua orang sangat membenci Wu Yun. Terutama Sue Linglong. Dan Sue Linglong sudah bersumpah selama dia meninggalkan tempat ini, Wu Yun tidak akan mati dengan baik. Dia bahkan harus secara terbuka mempertanyakan wakil presiden mengapa dia begitu memihak dan diam-diam mengirim orang untuk melindungi Wu Yun. Bagaimana mungkin orang yang menyendiri dan sombong seperti dia bisa menelan bau mulut seperti itu? Dengan status dan bakatnya, dia belum pernah diintimidasi seperti ini padahal dialah satu-satunya yang menindas orang lain. Dia benar-benar mengambil semua inti spiritual yang telah dia usahakan dengan susah payah untuk dimenangkan, menyebabkan dia hampir gagal untuk maju. Jika Anda tidak membalas dendam ini, mengapa Anda harus menjadi manusia? Dihadapkan pada mata Sue Linglong yang bisa menyemburkan api, Wu Yun tidak menghindar, ia menghadapi semuanya dengan tenang, bahkan dengan senyuman tersungging di bibirnya. Di antara kerumunan, Wu Yun juga melihat Mu Yun. Keduanya saling memandang dan tersenyum, menyapa. Kemudian, kerumunan itu berkumpul dan 100 orang masuk.
Namun saat ini, hanya ada kurang dari 60 orang yang berkumpul. Sebagian besar dari 40 orang yang tersisa tewas di dalam. Bisa dikatakan kerugiannya besar. Tetapi dunia kultivator memang seperti ini, dan hanya yang kuat yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wu Yun menghitung jumlah orang dan berkata diam-diam, Dong Yuyuan dan aku membunuh total tidak lebih dari 15 orang. Tampaknya orang lain juga tidak menganggur. Setelah segelnya dibuka, kerumunan itu terbang satu demi satu. Wu Yun pun bergabung dengan kerumunan dan meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang keluar, segelnya ditutup kembali. Kemudian saya baru mendengar guru berkata, mulai hari ini penilaian pertama tim latihan kalian sudah berakhir. Sedangkan bagi siswa yang belum keluar, kita bisa belajar darinya. Sebelum melakukan apapun di masa depan, kita tidak boleh benar-benar yakin. Tolong, jangan melakukan upaya apapun dengan hidupmu sendiri. Setelah mengatakan ini, guru itu melirik ke semua orang lagi, dan kemudian berkata, ikuti saya ke bidang seni bela diri akademi. Hari ini, wakil dekan akan tuan rumah secara pribadi dan ambil alih untuk Anda. Bersihkan debu, dan Anda juga akan memilih 50 siswa teratas dengan jumlah inti spiritual terbesar di bawah kesaksian semua perguruan tinggi dan universitas untuk penilaian putaran kedua. Ketika mereka mendengar kata wakil dekan, sebagian besar masyarakat penuh ekspektasi, apalagi sebagai wakil dekan. Orang-orang setingkat dekan jarang tampil di depan umum. Jelas ini merupakan kesempatan yang sangat langka bagi para kultivator seperti mereka, Alam Tianwu dan Alam Tianzun, untuk dapat berkomunikasi dengan wakil dekan dari jarak dekat. Namun hanya ada satu orang, Sue Linglong, yang merasakan luapan kebencian di hatinya saat mendengar kata wakil dekan. Jika bukan karena perlindungan rahasia yang dikirimkan oleh wakil dekan, bagaimana Wu Yun bisa bertahan sampai sekarang? Pada akhirnya, inti spiritualnya direnggut oleh Wu Yun. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Di bawah kepemimpinan guru penilai, rombongan bergegas ke Akademi Seni Bela Diri dan berlatih seni bela diri. Arena pencak silat sangat meriah. Untuk menyambut berakhirnya penilaian pertama tim pelatihannya, pihak perguruan tinggi telah melakukan persiapan. Ada aula pertunjukan seni bela diri yang besar di Nuo, dan semua kursi sudah penuh. Penontonnya tidak hanya orang-orang dari Akademi Pencak Silat, tapi juga banyak kekuatan dari luar. Termasuk kekuatan di belakang orang-orang di tim. Namun ada yang senang dan ada pula yang sedih. Mereka yang keluar dan sesepuh semuanya bersorak dan bersemangat, menantikan hasil penilaian mereka nanti. Tetapi mereka yang tidak keluar, para tetua mereka, semuanya sedih, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Persaingannya kejam, mereka sudah tahu aturannya, sebagai kultivator, hidup dan mati harus dianggap enteng. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa jenius yang telah mereka latih dengan keras tidak akan mati demi sekte tersebut, tetapi akan mati dalam ujian pelatihan yang tampaknya sederhana. Meski merasa tidak puas, ia tidak pernah berani bersikap sombong. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tetap tidak berani menantang Akademi Pencak Silat. Tapi ada juga satu orang, dan saat ini matanya mengamati kerumunan yang kembali dari hutan Warcraft. Orang ini tidak lain adalah Guru Long Xiao, pemimpin sekte naga besar, Long Tian. Ketika dia melihat Wu Yun di tengah kerumunan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa bajingan ini masih hidup? Xiaoer tidak membunuhnya. Kemudian dia terus mencari kerumunan dengan matanya. Tapi semakin dia mencari, semakin dia panik, tapi dia tidak menemukan Long Xiao. Sebelum memasuki hutan World of Warcraft, dia memberi perintah pada Long Xiao untuk mengakhiri hidup Wu Yun dan mendapatkan tablet naga itu kembali. Dan dengan budidaya Tianzun Realm tingkat pertama Long Xiao, meskipun dia bukan yang terkuat di tim ini, dia pasti cukup bagus. Apa yang terjadi? Kenapa Xiaoer belum keluar? Bab 354 dia sebenarnya peringkat pertama.
Long Tian berkata dengan cemas pada dirinya sendiri. Meskipun saya tidak ingin mempercayainya, saya memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas. Jika itu benar seperti dugaannya, itu akan menjadi pukulan besar bagi dia dan Sekte Naga Besar. Yang hilang bukan hanya Long Xiao, tapi juga kartu naga di tangan Long Xiao. Long Tian menjadi semakin cemas, melihat Wu Yun, ledakan kemarahan melonjak tanpa alasan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Long Xiao, yang selalu sangat efisien dalam melakukan sesuatu, mengalami kecelakaan dalam masalah ini. Itu luar biasa. Pada saat ini, dia bahkan ingin segera menangkap Wu Yun dan menginterogasinya. Tapi alasan akhirnya menang, dan Akademi Seni Bela Diri tidak bisa mentolerir sikap Sekte Naga Besarnya yang begitu lancang. Sekarang dia hanya bisa menunggu sampai semuanya selesai sebelum mengambil tindakan sendiri untuk menangkap Wu Yun dan menginterogasi Wu Yun. Saat ini, di panggung utama arena pencaksilat, wakil dekan berdiri di atas. Wu Yun dan yang lainnya berdiri di antara penonton, menunggu wakil presiden berbicara. Pada saat yang sama, semua orang menantikan arena seni bela diri yang besar, dengan ratusan ribu orang menunggu wakil dekan mengumumkan hasil penilaian putaran pertama. Akhirnya wakil dekan akhirnya angkat bicara, dan tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Guru yang bertanggung jawab atas penilaian sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Wakil presiden langsung ke intinya dan berkata, "Murid-murid, kalian telah kehilangan banyak orang dalam penilaian ini, tapi saya yakin mereka yang selamat semuanya adalah elit. Selanjutnya, saya akan menyerahkan semua inti spiritual yang telah kalian peroleh. Ayo kita lakukan." Setelah mengatakan ini, semua orang menempatkan inti spiritual yang diperoleh satu persatu ke dalam cincin penyimpanan kosong dan menyerahkannya. Wu Yun juga memilah cincin penyimpanan yang kosong, lalu memasukkan semua inti spiritual yang telah dia tangkap sebelumnya ke dalamnya, dan kemudian menyerahkannya. Sedangkan untuk Qianite yang ditangkap, mereka ditempatkan di ring penyimpanan lain, yang jumlahnya juga sangat besar. Segera setelah penilaian ini selesai, mereka akan pergi ke rumah lelang di luar untuk melelang Ziyun Steel. Segera, semua orang menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi inti spiritual. Beberapa orang menunggu hasilnya dengan tenang. Namun ada juga orang yang berwajah jelek, terutama Su Elinglong. Jika bukan karena Wu Yun, dia akan menyerahkan inti roh dengan gembira saat ini. Tapi semua inti spiritual yang dia buru direnggut oleh Wu Yun. Dalam beberapa hari berikutnya, dia buru-buru memburu beberapa, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa lulus penilaian. Jika gagal lolos, itu sama saja dengan tamparan berdarah di wajahnya. Pada saat ini, matanya merah, dan mata yang menatap Wu Yun sepertinya memiliki nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur keluar, seolah-olah akan membakar Wu Yun. Segera, selusin guru di panggung utama mulai menghitung cincin penyimpanan ini satu persatu. Kecepatan mereka sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya. Kemudian, hasil penilaian mulai diumumkan. Saat menghitung, karena tingkat inti spiritual berbeda, semuanya diubah menjadi inti spiritual tingkat pertama alam dewa transformasi menurut rasio tertentu, sehingga lebih mudah untuk dihitung. Setelah penghitungan selesai, berikut ini dihilangkan, dan pengumuman dimulai langsung dari orang ke-50 yang lulus penilaian. No. 50, Li Xiao, memiliki total 8 inti spiritual. No. 49, Wu Chen, memiliki total 9 inti spiritual. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka diburu beberapa monster. Itu semua adalah kuantitas yang keluar setelah diubah menjadi inti spiritual tingkat pertama dari alam dewa transformasi. Misalnya, mereka memburu 10 inti spiritual tingkat ke-9 alam Tianzun sebelum mereka bisa mendapatkan satu inti spiritual tingkat pertama alam Tianzun, dan 10 inti spiritual tingkat ke-9 alam Tianzun dapat diubah menjadi satu inti spiritual tingkat pertama alam transformasi ilahi. Belum lagi rasio konversi di antaranya, misalnya,
2 inti spiritual tingkat pertama alam Tianzun dapat ditukar dengan 1 inti spiritual tingkat kedua alam Tianzun. 3 bagian dari alam Tianzun tingkat kedua dapat ditukar dengan 1 bagian dari alam Tianzun tingkat ketiga. Li Xiao, Wu Chen dan yang lainnya semuanya berada di alam Tianzun tingkat pertama. Hasil akhirnya dapat diubah menjadi 8 angka. Mereka menggunakan ratusan inti spiritual untuk menghitungnya. Dapat dikatakan bahwa mereka berburu dengan keras. Hasilnya akan diumumkan kemudian. Setiap kali seseorang diumumkan, semua orang bersorak keras, merasa senang karena mereka terpilih untuk penilaian putaran kedua. Sampai mereka mencapai tempat ke-40, semua orang akhirnya berhenti bersorak dan melontarkan rasa jijik. Dengarkan saja guru di panggung utama mengumumkan, ke-40, darah indah, jumlah inti spiritual, 15. Tiba-tiba, terdengar ledakan teriakan dari penonton. Tidak, Sue Linglong hanya berada di peringkat ke-40. Di antara seluruh tim, kekuatannya setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar. Dalam hal kemampuan berburu, dia harus masuk peringkat 10 besar apapun yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya di peringkat ke-40. Menghadapi komentar-komentar ini, Sue Linglong semakin tersipu. Saya bahkan merasa wajah saya sangat terhina. Jika didasarkan pada kekuatannya sendiri dan rencana monopoli sebelumnya. Belum lagi peringkat dalam 10, bahkan menembus 3 besar, atau bahkan peringkat pertama sangat mungkin terjadi. Tapi Wu Yunlah yang menggagalkan semua rencananya. Itu membuatnya kehilangan muka sekarang. Sambil mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, jika bukan karena kehadiran banyak orang kuat dari Akademi Seni Bela Diri, dia bahkan berharap bisa membunuh Wu Yun sekarang. Di sampingnya, kakak laki-lakinya Sue Zuzu memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya dan berkata, "Ada apa? Mengapa inti spiritualmu begitu sedikit?" Sue Linglong menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia belum memberitahu siapapun tentang hal ini, termasuk kakak laki-lakinya. Bukannya dia tidak mau mengatakannya, hanya saja dia merasa jika kakak laki-lakinya diminta menindak Wu Yun, sampah dari daratan, bukankah itu akan lebih menghina kecantikannya yang berdarah? Adegan Ryu itu segera berlalu, diiringi pengumuman dari guru di atas panggung. Kerumunan segera kembali heboh. Akhirnya sampai di 10 besar. Semua nama yang mereka harapkan muncul. Dong Yuyuan, peringkat ke-10. Kemudian, mereka semua adalah nama yang mereka nantikan. Dapat dikatakan bahwa kecuali peringkat Sue Linglong yang secara tidak terduga terlalu rendah, sisanya seperti yang diharapkan dan tidak ada penyimpangan yang besar. Akhirnya mencapai 5 besar. Akhirnya, kami menemui orang-orang di eselon 1 tim pelatihan, yaitu Mu Yun, Xing Wufeng, Fu Haisheng, dan lainnya. Namun ketika guru mengumumkan hasilnya kepada juara kedua, dia tiba-tiba berhenti. Lapangan itu meledak lagi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berhenti ketika mencapai posisi kedua? Beberapa orang dengan ingatan yang baik langsung melihat ada yang tidak beres. Tidak, tidak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa meskipun tempat kedua diumumkan, pada kenyataannya, semua orang yang terpikir oleh kita muncul. Ketika kamu mengatakan itu, aku juga menemukannya. Tampaknya itu benar. Tampaknya. Itu orang-orang yang mungkin menduduki peringkat pertama telah benar-benar muncul, tetapi jika demikian, siapa yang menduduki peringkat pertama? Dapat dikatakan bahwa semua orang berada dalam kebingungan saat ini, dan bahkan mulai berspekulasi apakah guru-guru ini salah melaporkan hasil, mengatakan tempat pertama, bukan tempat kedua. Namun nyatanya, kesalahan seperti ini kecil kemungkinannya terjadi. Ada juga 2 orang pengertian yang hadir, yaitu Dong Yuyuan dan Sue Linglong. Mereka semua tahu bahwa jika Wu Yun telah merebut begitu banyak inti spiritual, tidak mungkin dia gagal dalam ujian tersebut. Bab 355 Darah Linglong langsung meledak. Namun nama Wu Yun sudah lama tidak diumumkan. Mereka samar-samar menebak hasilnya. Pada saat yang sama,
Para guru yang mengetahui hasilnya menatap Wu Yun di bawah dengan ekspresi aneh. Hasil ini sangat tidak terduga. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menjadi nomor 1. Wakil dekan juga menatap Wu Yun dengan ekspresi bingung di wajahnya, keterkejutan di matanya terlihat jelas tanpa perlu dijelaskan. Dia agak mengenal Wu Yun. Jika Wu Yun memiliki potensi yang tidak terbatas, tidak ada keraguan. Tapi kekuatan adalah sebuah kelemahan. Bahkan orang seperti dia tidak tahu bagaimana Wu Yun bisa mencapai langkah ini dengan tingkat kultivasinya. Jika Anda berburu sendiri, Anda tidak akan bisa membunuh begitu banyak dalam sebulan. Dan jika ingin merebutnya dari orang lain, berapa banyak orang yang bisa dia kalahkan dengan tingkat kultivasinya? Namun keterkejutan tetaplah kejutan, keraguan tetaplah keraguan. Namun hasilnya tidak salah lagi, ini adalah jumlah yang mereka konversi secara pribadi dari berbagai tingkat inti spiritual. Saat hasil akhir diumumkan, penonton terdiam. Seolah-olah saya mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. Bahkan talenta terbaik di tim memandang Wu Yun dengan wajah bingung. Kecuali Wu Yun, bahkan ada sedikit kemarahan di wajah orang lain. Mereka adalah jenius terbaik di benua timur. Bahkan jika mereka ditempatkan di jalan beda di mana monster ada di mana-mana, mereka pasti bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun dimanapun mereka berada, Wu Yun, bocah lelaki dari benua selatan, justru mencuri perhatian. Saya merasa agak tidak puas. Apalagi tingkat kultivasi anak ini masih sangat rendah. Tetapi saat ini, ada begitu banyak orang berkuasa di akademi, jadi tidak peduli seberapa besar ketidakpuasan Anda hanya bisa menanggungnya. Adegan hening itu hanya berlangsung sesaat. Saya tidak tahu siapa yang memimpin dan mengatakan sesuatu, lalu seluruh adegan meledak sepenuhnya. Banyak orang berteriak, tetapi hanya sedikit suara yang benar-benar mendukung Wu Yun. Di hati semua orang di benua timur, mereka akan selalu meremehkan benua selatan. Bahkan orang cacat dari benua timur pasti akan memandang rendah orang dengan tangan dan kaki yang sehat dari benua selatan. Ini adalah masalah pendidikan budaya dan pengucilan psikologis. Pada saat ini, melihat Wu Yun benar-benar melampaui banyak jenius di benua timur di depan umum, bagaimana saya bisa menahannya dalam hati? Segala macam komentar marah datang dan pergi. Apa yang terjadi? Kenapa Wu Yun memenangkan tempat pertama? Bukankah itu salah? Apakah tidak ada seorang pun di benua timur saya? Sangat dibenci membiarkan seorang anak laki-laki dari benua selatan menginjak kepala saya. Menghadapi Wu Yun agak tidak senang dengan semua diskusi itu. Mengapa orang-orang dari benua selatan kami tidak dapat melampaui Anda dari benua timur? Dari mana datangnya rasa percaya diri Anda yang buta? Yang disebut jenius terbaik di benua timur, kecuali Wu Yun, mendengarkan diskusi ini dan memandang Wu Yun dengan tatapan semakin marah. Meskipun mereka tidak berbicara, Wu Yun bisa merasakan tatapan dingin mematikan di matanya. Tapi Wu Yun berbeda dari mereka, mata Wu Yun sangat tenang, hanya ada sedikit keraguan di matanya, tapi tidak ada permusuhan terhadap Wu Yun. Yang paling marah saat ini adalah Sue Linglong. Bisa dikatakan Wu Yun bisa mendapatkan hasil pertama ini karena dia. Tanpa pengorbanan ribuan mil untuk memberikan inti spiritualnya, Wu Yun tidak akan pernah mencapai peringkat ini. Diam. Di panggung utama, Wakil Presiden melihat semua orang berbicara, mengucilkan dan mengejek Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun adalah murid nominalnya, jadi dia tentu saja merasa tidak puas ketika seseorang mengatakan itu. Yang Mulia Wakil Dekan dengan cepat membungkam kejadian itu. Kemudian, Wakil Presiden mulai bersiap mengumumkan hasil akhirnya. Tapi saat dia hendak berbicara, dia melihat seseorang bergegas keluar dari kerumunan dengan marah. Orang ini adalah Sue Linglong. Dia akhirnya tidak tahan lagi, bahkan jika dia ingin membuat marah Wakil Dekan di depan umum, dia harus melakukannya. Meskipun keagungan wakil rektor tidak dapat digoyahkan olehnya,
dia juga memiliki lembah linglong di belakangnya, dan saya yakin wakil rektor tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia adalah pihak yang benar. Apalagi dia sudah merencanakan ini. Dia harus berdebat dengan wakil dekan tentang mengapa dia mengirim seseorang untuk melindungi Wu Yun secara diam-diam. Sue Linglong tiba-tiba melompat dan mendarat di panggung utama dengan marah. Lalu dia melirik wakil dekan, dan akhirnya matanya benar-benar dingin, dan matanya tertuju pada Wu Yun. Dia berkata, "Wakil dekan, saya tidak menerimanya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Sue Linglong? Apa yang salah dengannya? Apakah itu ada hubungannya dengan hasil penilaian ini? Karena Sue Linglong belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini sebelumnya, termasuk kakak laki-lakinya Sue Zuzu. Terlihat kebingungan. Wajah Sue Zuzu terlihat sedikit jelek meskipun kekuatan mereka di lembah Linglong sangat kuat, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, Sue Linglong mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sangat tidak bermoral. Jika dia tidak memiliki penjelasan yang baik, dia mungkin akan langsung menyinggung Akademi Seni Bela Diri. Namun bukan tidak mungkin ada orang yang hadir yang mengetahui apa yang ingin dikatakan Sue Linglong. Adik-adik yang mengikuti Sue Linglong sebelumnya, serta Wu Yun dan Dong Yuyuan, semua tahu mengapa Sue Linglong mengucapkan kata ketidakpuasan saat ini. Tetapi wakil dekan di atas panggung memasang ekspresi bingung di wajahnya, hanya karena tingkat kultivasi dan statusnya. Masih tidak marah karena masalah sepele seperti itu, dia bertanya dengan tenang, "Mengapa kamu tidak puas?" Sue Linglong awalnya ingin menatap wakil dekan dengan dingin, tetapi karena aura wakil dekan terlalu kuat, dia masih tidak berani melihat padanya. Dia hanya bisa menatap Wu Yun di bawah dan berkata, "Apa yang saya tidak terima adalah bahwa wakil presiden begitu memihak sehingga dia diam-diam mengirim orang untuk secara diam-diam melindungi Wu Yun dan membantunya mencuri inti spiritual kita. Kita semua mempertaruhkan hidup kita. Kalau kamu datang seperti ini, kamu berani bertanya di mana letak keadilan dan bagaimana menyeimbangkan hati kita." Setelah mengatakan ini, adegan itu langsung meledak. Ada banyak diskusi. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, wakil presiden seperti ini. Jika wakil presiden adalah orang seperti itu benar-benar tidak adil. Begitu, tidak heran Wu Yun mampu memenangkan begitu banyak inti spiritual, ternyata wakil dekan mengendalikan semuanya dari belakang dan mengirimkan orang untuk membantu. Segala macam komentar datang silih berganti. Terutama mereka yang muridnya meninggal di hutan World of Warcraft berteriak keras untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Di antara orang-orang ini, Long Tian adalah yang paling marah. Pada saat ini, dia sepertinya sudah memikirkan segalanya. Saya mencari tahu mengapa Long Xiao, murid yang diutus untuk membunuh Wu Yun, meninggal di hutan World of Warcraft. Mungkinkah dia mati di tangan orang yang diutus oleh wakil dekan untuk melindungi Wu Yun? Pada saat ini di tengah kerumunan, Sue Zuzu baru menyadari setelah mendengarkan kata-kata adik laki-lakinya bahwa wakil dekan sebenarnya telah mengirim seseorang untuk diam-diam melindungi sampah ini dari benua selatan. Mungkinkah alasan mengapa adik laki-lakinya memiliki begitu sedikit inti spiritual adalah karena mereka dibawa pergi oleh anak ini? Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.